umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Silakan dibuka halaman 44 ya dari kitab Dirasah fil Fikri Islam, Studi Dasar Pemikiran Islam. Halaman 44 ya. Silahkan di paragraf yang kedua. Silakan yang mau dibaca, ya, saya persilakan. Telah diketahui bahwa kehadiran Al-Quran dalam bentuk seperti itu dengan gaya bahasa semacam itu terhimpunnya hal yang awalnya tercerai-berai hingga akhirnya tersusun sistematis dalam Indonesia merupakan perkara yang bisa mematahkan atau mujis kekuatan manusia. Abu Salman Al-Khattabi dalam kitabnya Bayatmu satu Ijaz Al-Quran, sisi-sisi kebijakan Al-Quran ini terbatas pada gaya bahasa atau uslub Al-Quran, yakni unsur-unsur penyusun gaya bahasanya. Satu, pada lafaz dan susunannya. At-Tarafi, Al-Quran hadir dengan gaya bahasa tersendiri. Tidak seorang Arab yang fasih pun mampu membuatnya semisal dengannya. Sebagian di antaranya telah berusaha mencoba untuk mendatangkan yang semisal dengannya, namun mereka tidak sanggup. Kedua, pada irama atau nagam, susunan huruf-huruf dan kata-kata pada ayat-ayat Al-Quran datang dengan irama khas yang tidak terdapat pada ucapan manusia, baik di dalam syair maupun prosa. Misalnya ketika Anda mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dibaca artinya. Yang artinya, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan yang terlindung, demi malam apabila telah pergi, demi fajar apabila telah terang. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa Rasul yang mulia. Surat At-Takwir 81 ayat 15. Ya, sampai situ. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah membahas tentang kemukjizatan Al-Quran, ya. Kita juga sudah bahas mukjizat itu apa, ya. Termasuk apa yang bukan mukjizat tapi kemudian dianggap mukjizat, ya. Meskipun ini salah satu pendapat dari sekian banyak rangkaian pendapat para ulama, ya. Ini kita bahas berdasarkan pemikiran daripada penulis, ya. Syekh Muhammad Hussein Abdullah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan bahwa telah diketahui kehadiran Al-Quran dalam bentuk seperti itu, ya, dengan langgam bahasanya dan seterusnya, gaya bahasa yang seperti itu, terhimpunnya hal-hal yang awalnya tercerai-berai hingga akhirnya tersusun sistematis dan harmonis. Kemudian merupakan perkara yang bisa mematahkan, ya, atau mukjiz kekuatan manusia, melemahkan, ya, kekuatan manusia. Ini dikutip dari Syekh Abu Salman Al-Khattabi dalam kitabnya Bayanul I'jazil Quran. Sisi kemukjizatan Al-Quran, ya, ini menurut beliau hanya terbatas pada gaya bahasa, ya, I'jazul Quran. Jadi gini, bahwa dikatakan Al-Quran itu mukjizat, ya, tapi dari sisi mana? Dari sisi bahasanya, ya. Ini menurut penulis. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu dari sisi bahasanya, ya, atau langgam bahasanya, dari uslub istilahnya. Uslub itu gaya bahasa, ya. Yakni unsur-unsur penyusun gaya bahasanya. Contoh yang pertama, pada lafadz dan susunan atau at-tarakib, ya, susunan kata-katanya itu, Al-Quran hadir dengan gaya bahasa yang tersendiri, ya. Makanya kemarin siapa yang ahli syair itu, ya, dikisahkan itu kan, saya tuh udah ngerti syair, saya ngerti sihir, ya, Al-Walid bin Mughirah itu, ya. Saya ngerti ini, ngerti itu, ngerti syair.
tapi ini wallahi ini bukan syair gitu. Ya. Nah ini yang kemudian menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Nah, cuman permasalahannya adalah yang mengerti ini bahwa ini ini adalah mukjizat itu bukan orang yang khusus. Maksudnya apa? Orang yang ngerti bahasa Arab gitu loh. Ya. Berarti kita wajib dong belajar bahasa Arab. Berdasarkan kaulnya Imam Syafi'i, berdasarkan fatwanya Imam Ibnu Taimiyah, wajib gitu. Bahkan Ibnu Taimiyah berhujjah dengan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, logika sederhananya begini. Kita ini mau mengerti Islam, mengamalkan Islam wajib nggak? Wajib. Mengamalkan syariatnya Allah wajib nggak? Yang menjelaskan syariatnya Allah itu apa? Al-Quran dan hadis, kemudian kitab-kitab para ulama, kan gitu, iya kan? Nah, semua itu masih dalam bahasa Quran itu bahasanya apa? Hadis itu bahasa asalnya apa? Nah, berarti menurut Imam Ibnu Taimiyah berdasarkan kaidah tadi, mempelajari bahasa Arab untuk mengetahui Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran adalah wajib. Nah sekarang ini kita kadang melupakan itu gitu. Kadang kita diajak kajian sedikit curiganya sudah minta ampun, wah ini nanti kamu jadi good looking nih ya, gitu ya. Ya, ini nanti awas hati-hati ada good looking di sana gitu. Dia hafiz Quran, Masya Allah ya. Udah ganteng hafiz Quran lagi. Ya, kita ini paling cuma dapat dikit gitu ya. Baik, yang pertama tadi ya dari susunan-susunan katanya. Kemudian selanjutnya tidak seorang Arab yang fasih pun mampu membuat yang semisal dengannya. Jadi tidak ada waktu itu orang Arab yang mampu membuat dalam tanda kutip syair semisal Al-Quran, tandingan Al-Quran. Buktinya apa? Al-Quran menantang mereka. Ya. Pertama ditantang, buatlah satu surat, ya. Kemudian turun lagi 10 ayat. Kemudian turun lagi, buatlah 1 ayat yang semisal Al-Quran. Tapi faktanya enggak ada. Saya pernah baca itu di salah satu literatur kitab. Itu termasuk yang menantang ya Al-Quran itu ya, termasuk Musailamah Al-Kadzdzab ya. Laknatullahi alaihim ya. Itu sempat-sempatnya membuat seolah-olah tandingannya Al-Quran ya. Cuman saya lupa sekali ayat-ayatnya, yaitu salah satunya itu adalah yang judulnya itu adalah terkait dengan hewan-hewan ya. Termasuk salah satunya yang jelas itu adalah kodok, yang kedua adalah gajah gitu. Jadi kalau saya nggak salah ingat itu ketika dia, kalau dalam Al-Quran kan ada surat Al-Fil ya, gajah gitu ya. Cuman penyampaian oleh Al-Quran itu nikmat sekali ketika antum ngerti susunan-susunan katanya itu. Dari mana kita bisa ngerti? Ya belajar bahasa Arab gitu. Nah susunan-susunan itu luar biasa. Meskipun itu judulnya adalah tentang nama sebuah hewan ya, tapi susunannya luar biasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba. Secara ending katanya itu loh. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Il ya kan? Jadi kayak susunan pantun, tapi kalau pantun itu kan cuma begitu-gitu aja gitu. Nggak memiliki kedalaman zauk ya, cita rasa, nggak ada. Gitu. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab ini ingin menantang Al-Quran, dia buat ya fil anfuka tawil ya, gajah hidungmu panjang gitu. Ini coba ya, apa bedanya kayak anak TK gitu loh. Nah artinya apa, kalau dibandingkan dengan 1 ayat nggak bermutu gitu loh. Itu kalau ketika itu disebutkan sebagai buatan manusia ya. Nah sekarang begini, kita bandingkan dengan syair-syair gubahan para ulama ya. Contoh salah satunya misalnya kitab Al-Hikam yang sangat terkenal itu ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, itu membuat beberapa bait-bait syair yang maknanya dalam,
Tapi secara nadhoman, secara zauk itu beda kayak Al-Quran gitu loh. Antara ayat per ayat atau antara tempat mati itu, tempat berhenti itu beda dengan Al-Quran gitu loh. Bener, maknanya sangat dalam gitu ya. Nah, akan tetapi jauh sekali kalau dibandingkan dengan Al-Quran. Quran ini kalamnya Allah kok gitu. Ini yang membedakan. Nah ini ya, nggak ada yang semisal, namun mereka tidak sanggup. Mereka sudah ditantang, ya nggak mau, nggak mampu. Nah kemudian letak kemukjizatannya. Yang pertama, yang kedua, terletak pada irama atau nadhom, ya. Susunan huruf-huruf dan kata-kata pada ayat-ayat Al-Quran datang dengan irama yang khas, yang tidak terdapat pada ucapan manusia. Ya. Kemudian baik di dalam syair maupun prosa. Ya. Syair, ya, ngerti ya? Syair dan prosa itu ngerti bedanya? Nggak ngerti? Syair itu ya kalimat. Iya, kalimat. Prosa itu. Ya syair. Cari bedanya, ya silakan dicari di googling kan di mana silakan. Ya. Nah ini, kemudian ya. Baik dalam syair maupun prosa. Misalnya ketika Anda mendengar firman Allah ya, surat At-Takwir ayat 15 sampai 19. Coba lihat, coba dengerin. Ya. Yang mungkin masih belum familiar ya dengan bahasa Arab ya, silakan didengar aja. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim. Ya, dari mulai fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Jadi ending daripada itu enak sekali. Dan kalau antum tahu maknanya, ya, kalau kita mau menyelami maknanya, ya, ini luar biasa, ya. Ini beliau dikatakan, Anda akan rasakan desauan huruf sin yang berulang-ulang dan kelembutan iramanya yang terasa serasi atau harmonis, gitu. Ya. Ini hampir semuanya, bahkan semua ayat itu seperti itu. Ya, antum ketika misalnya, bahkan ketika kita ini nggak ngerti artinya pun, ketika mendengar tuh nyaman, ya nggak? Ketika mendengar bahasa surat Al-Mulk itu enak sekali, ya. Kemudian termasuk surat Ar-Rahman itu ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Begitu juga dengan banyak ayat-ayat yang lain ya. Semuanya itu ya. Dan memiliki maknanya yang sangat luar biasa ya. Dalam gitu. Nah, di situ dibicarakan tentang ketenangan malam dan terbitnya fajar ya. Fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar ya. Al jawaril kunnas wal laili idza as'as ya. Jadi aku bersumpah dengan bintang-bintang. Ini Allah bersumpah dengan nama bintang-bintang, dengan makhluknya ya, yang beredar dan terlindung demi malam apabila telah pergi ya. Demi fajar apabila telah terang. Ini kalau kita baca terjemahannya saja ya kering, Pak. Gitu. Makanya salah satu guru bahasa Arab saya ya, yang menerjemahkan kitab ini ya, beliau itu nyampaikan gini. Jadi ketika antum membaca kitab ya, membaca Al-Quran, ketika antum baca Al-Quran, baca terjemahannya saja atau baca kitab ya, baca terjemahan dengan baca aslinya, ketika antum ngerti bahasa Arab, itu bedanya sama seperti antum misalnya mendapatkan gambar foto ya, antum sudah lama nggak ketemu sama istri, ngelihat istri melalui gambarnya tok. Ya antum bisa lihat apa? Ya mau bagaimanapun dia cuma gambar gitu. Tapi kalau kemudian antum itu membaca kitab atau membaca Al-Quran, itu langsung dari bahasanya, dari bahasa Arabnya, dan kita tahu itu sama seperti tidak hanya sekedar melihat foto, tapi ngelihat langsung. Kalau yang pertama itu nggak bisa follow up, tapi yang kedua antum bisa follow up. Gitu. Loh ya serius, beda rasanya. Dengan foto, dengan ini beda rasanya kan begitu. Nah itu, gambarannya seperti itu. Ya. Nah ini yang penting ya, makanya upaya-upaya untuk mempelajari bahasa Arab itu ya jangan dihilangkan gitu ya. Nah, siapa yang mau ngajarin lo? Antum sendiri nggak menunjukkan itikat baik untuk mau ngaji lagi kok gitu.
Jangan nyalahkan yang ngajarin gitu. Baik, ya karena memang kadang kita juga terkendala dengan waktu ya. Banyak sekali agenda-agenda aktivitas dakwah dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya tidak mengurungkan ya niat kita untuk belajar bahasa Arab. Nah, kemudian dalam firman Allah yang lain ya, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ini ya nggak usah dimakna artinya ya, silakan dibaca sendiri. Tapi yang ingin digarisbawahi sama yang nulis kitab ini begini, Anda merasakan kekuatan dari kata-kata ulqu fiha ya, idza ulqu fiha ya. Antum akan ngerti maknanya ketika ngerti makna ulqu gitu ya. Ulqu fiha ya maksudnya adalah mereka dilemparkan ke dalamnya syahiqan ya, dengan suara yang mengerikan, syahiqan wahiya tafur, dengan menggelaga itu apa ya? Ya dengan cerita, dengan apa ya, ketika seorang itu dilemparkan ke dalam neraka ya. Tamayyazul ya, al-ghaiz ya, al-ghaiz ya. Dia terpecah, kemarahan dan seterusnya, yang menggambarkan panorama menakutkan mengenai neraka jahanam sebagai tempat dijatuhkannya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu ketika Nabi SAW itu pernah ya ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat ini bertanya kepada Nabi karena sahabat itu melihat uban di rambutnya Nabi gitu. Jadi kenapa ya Rasul engkau nampak beruban rambutnya gitu? Jawabnya Nabi apa? Ya, ini karena saya membaca surat Hud gitu. Nah, ada apa di surat Hud? Coba cari. Ya. Al-Quran itu gini, ketika dia mensifati sesuatu itu betul-betul presisi gitu loh. Presisi itu apa ya? Terus ya pas, kalau orang misalnya panah itu pas di tengah-tengahnya gitu loh. Ya. Ketika Quran mensifati, menceritakan tentang neraka, itu betul-betul presisi ya, menerangkan tentang ketakutannya, ya, hawa panasnya, mencekamnya. Begitu juga sebaliknya, ketika Al-Quran mensifati tentang surga, ya, al-jannah, ya, itu kenikmatannya, ya, keindahannya, kesejukannya, itu muncul semua gitu. Maka ketika mensifati surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, kan begitu ya, banyak sekali ya kisah-kisah menceritakan tentang surga, sifat-sifat surga seperti apa, itu pembahasannya sangat panjang oleh para ulama gitu. Nah, ini termasuk dari sisi-sisi kemukjizatan daripada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, lafaz-lafaz dan susunannya yang terkandung di dalam Al-Quran memuat keberagaman dan integralitas makna. Jadi maknanya itu beragam dan menjadi satu, tidak ada yang bertentangan, gitu loh. Ya. Ketika Al-Quran menyampaikan ya, lafaz-lafaznya itu tidak ada yang bertentangan. Ya. Nah, kemudian Al-Quran telah memberi banyak makna meskipun lafaznya ringkas. Sebagai contoh, ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, ya. Bagi kalian dalam kisos itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang berpikir. Nah, walaupun lafadznya ringkas, ya, ini ringkas sekali, walakum fil qisas. Dan bagi kalian wahai manusia, dalam kisos itu terdapat kehidupan. Apa yang bisa antum gali dari situ? Wes nggak usah pakai ulumut tafsir, nggak. Apa yang ketika antum mendengar kata itu, bagi kalian dalam kisos itu terdapat kehidupan. Kira-kira apa yang bisa antum gali dari situ? Ini tanpa ada sandaran ilmu ya. Ya sebenarnya nggak boleh gitu ya. Artinya maknanya dalam sekali gitu. Nah, ini mari kita lihat, kita baca.
Penggalan ayat ini memiliki banyak makna, sebab makna ayat tersebut adalah bila manusia tahu siapa saja yang membunuh akan dibunuh, kisos, ya kan? Nah, sekarang kan kalau kasus pembunuhan itu ya maksimal ya hukuman mati kan ada gitu ya. Itu kan ya paling nggak 15 tahun. 17 Agustus dapat remisi, sisa separuhnya gitu ya kan. Keluar lagi, bikin lagi gitu ya. Nah, ini ya kalau kita jabarkan seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Jadi di dalam Islam itu ada namanya hukum kisos. Kisos itu balasan bunuh bagi orang yang membunuh. Tapi bukan langsung ketika dituduh membunuh langsung dibunuh, enggak. Harus ada pembuktian melalui peradilan, ya. Nah, itulah fungsinya qadhi nanti di situ, ya, sebagai hakim yang kemudian dia harus menerima saksi, dia harus membuktikan kejadian dan seterusnya, dan itu yang terjadi ketika dilakukan, ya, dibuktikan dalam peradilan. Nah, kemudian maka hal itu tidak langsung merupakan perintah agar manusia tidak melakukan pembunuhan, ya, atau irtifa'ul qatl, sebab ia akan dibalas dengan pembunuhan, yaitu kisos. Maksudnya begini, jadi apabila manusia mengetahui siapa saja yang membunuh akan dibunuh, maka hal itu secara tidak langsung merupakan perintah agar manusia tidak melakukan pembunuhan, gitu loh. Jadi kalau seumpama hukum kisos itu dilakukan, diterapkan hukum kisos, ya, orang mau membunuh itu mikirnya 1000 kali. Kalau pencuri yang dengan syarat-syarat tertentu itu sudah kemudian dipotong tangannya, orang mau mencuri berpikir ribuan kali. Lah sekarang, ya istilahnya orang itu kalau kita kehilangan kambing, ya, kalau lapor itu nanti jadi kehilangan sapi, katanya kan begitu. Nah, gimana ceritanya? Iya kan? Nah, ini kan ya fakta gitu ya. Bukan rahasia umum, fakta gitu ya. Nah, sebab ia akan dibalas dengan pembunuhan, yakni kisos, ya. Nah, jadi kalau orang kemudian mau melakukan kejahatan, ya, itu berpikir ribuan kali. Dengan demikian irtifa'ul qatl, ya, tidak melakukan pembunuhan ini merupakan kehidupan bagi manusia. Jadi ketika ada perintah secara tidak langsung penyampaian bahwa jangan membunuh, ya, dengan bahasa tadi, gitu ya, maka ini merupakan penjagaan kehidupan, ya. Makanya sebenarnya ini hukum yang adil, gitu loh. Sekarang kalau kita bicara keadilan, memenuhi perasaan keadilan seseorang, orang yang kita cintai, istri kita, atau anak kita, atau orang tua kita lah misalnya. Ada orang tiba-tiba kemudian, ya mungkin entah dengan alasan atau tanpa alasan, atau bahkan mungkin berencana ataupun tidak berencana, tapi dilakukan dengan sengaja. Tiba-tiba dia membunuh, ya, mungkin orang tua kita, atau orang yang paling kita sayangi, siapalah. Untuk memenuhi perasaan keadilan, rasa-rasanya apa yang ingin kita lakukan? Antum rela dia kemudian dipenjara 15 tahun tapi kemudian dapat remisi, keluar 7 tahun. Dia berjalan di depan antum. Sementara antum yang kemudian memandikan jenazah orang yang antum sayangi tadi, ya. Kemudian meratapi, ya, merasakan bagaimana sepinya ketika nggak ada mereka. Coba. Tiba-tiba 7 tahun berlalu, dia lewat di depan antum. Apa yang antum mau lakukan? Kawi itu nggak bisa, ya, nggak bisa kita terima. Ya. Ini bukan secara logis lah, secara, ya, perasaan kita. Nah, maka dari itu, ya, hukum Islam itu seperti itu, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza hifti 'alaihi fa'alqih, ya. Fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Ya, ini kisahnya Nabi Musa. Wa auhayna, telah kami ilhamkan kepada ibunya Musa, hendaklah engkau menyusukannya. Ya, jadi ketika waktu yang dulu sudah kita bahas, ya, tahunnya lahirnya Nabi Musa itu adalah tahun di mana anak-anak laki-laki harus dibunuh. Sementara tahun lahirnya kakaknya sebelumnya itu enggak dibunuh, kan begitu, oleh Firaun. Nah, tapi Allah kemudian memberikan ilham, ya, kepada Musa, ibunya Musa, Nabi Musa, untuk menyusukannya. Meskipun dia tahu ini nanti akan,
ya, menurut peraturan akan dibunuh, kan gitu. Nah, tapi Allah memberikan ilham, susui saja. Maka bila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah ke sungai. Nah, ini yang diilhamkan oleh Allah kepada ibu daripada Nabi Musa. Wala tahzani, dan jangan khawatir, ya, dan jangan bersedih. Ya, sungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikan salah satu rasul. Ya, ini merupakan ayat yang di sini dia. Nah, Ibnu Arabi, ya, ini yang pernah nonton filmnya Ertugrul, ya. Ya. Ya, ini Ibnu Arabi, ya, menyatakan, ya, ulama yang cukup kontroversial sebenarnya. Beliau ini menyatakan ayat ini merupakan pengungkapan kefasihan yang paling tinggi di dalam Al-Qur'an. Ya. Beliau katakan, karena di dalamnya terdapat 2 perintah dan larangan, serta 2 informasi dan kabar gembira. Oleh karena itu terkumpulnya makna yang sangat banyak dan beragam. Ini dalam lafaz-lafaz dan susunan kalimat dalam sebuah susunan yang jelas merupakan salah satu penampakan dari kemukjizatan Al-Qur'anul Karim. Ya, ini dikutip dari kitabnya Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, ya, juz 2 halaman 55. Nah, dari sini ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi terdapat, kalau menurut katanya Ibnu Arabi dikatakan, ya, ada informasi dan juga kabar gembira. Ada 2 perintah dan juga ada larangan. Ya. Perintahnya itu adalah 2 perintah apa? Ardi'i, ya, itu kalimat fil amr, ya, susuilah dia, ya, fa'alqih, ya, hanyutkanlah dia di sungai, ya, wala takhafi, dan janganlah bersedih. Nah, ya, kabar gembiranya apa? Ya, inna radduhu ilaika, ya, sungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu, ya, nanti kan dikembalikan lagi, yang nyusui nanti ibunya Nabi Musa, kan, gitu. Waja'iluhu minal mursalin, ini merupakan berita juga. Jadi cuma beberapa kata ini kemudian memiliki makna yang luar biasa, ya. Kalau ditilik, ya, dijelaskan, ya, menggunakan sisi sejarah. Nah, itulah ikhwani fillah rahimakumullah, sisi-sisi kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, kemudian pengumpulan dan pelembagaan Al-Qur'an. Pengumpulan dan pelembagaan Al-Qur'an berlangsung selama 3 periode, yakni masa Rasul SAW, masa Khalifah Abu Bakar, dan masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama, pengumpulan dan pelembagaan Al-Qur'an pada masa Rasul, ya. Jadi Quran itu jangan dianggap datang itu langsung satu kitab, wah, tinggal baca, enggak, gitu ya. Tapi proses untuk menjadi sebuah mushaf, ya, itu prosesnya panjang. Karena waktu di zaman Rasul sampai Rasul wafat saja, itu tidak terkumpul menjadi satu. Jangan dikira kayak kitab Sota Soma gitu ya, kitabnya Angling Darmo itu, enggak, gitu ya. Atau kitab yang, ya memang pertama pada masa Nabi itu belum ditemukan teknologi tentang kertas, ya kan? Teknologi kertas itu belum ada, ya. Ketemu itu nanti di masa-masa Daulah Umayyah kalau nggak Abbasiyah, gitu ya. Mereka sudah berhubungan dengan Cina, ya, dengan negeri Cina, kemudian dibuatlah itu, ya. Nah, pada saat itu, ya, tercecer itu dalam arti tersimpan, ya, tapi tidak di satu tempat, begitu. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di ditulis di tulang-tulang, ya, kulit, ya, itu yang terjadi. Nah, kemudian telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ketika satu ayat atau lebih Al-Quran diturunkan kepada Nabi, beliau segera memerintahkan seorang penulis wahyu untuk menuliskannya, ya. Jadi Quran itu ketika turun, ya, itu penulis wahyu Nabi ada berapa? Ada berapa? Nggak tahu. Banyak. Ya, kalau ditanya misalnya berapa gitu, ya jawab secara umum, ya, banyak gitu aja. Atau sedikit gitu. Tapi faktanya banyak, ya, termasuk Zaid bin Sabit, ya. Termasuk salah satunya itu adalah Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan. Termasuk juga Rabi. Kemudian siapa lagi ini yang banyak lah, ya. Termasuk yang menulis Al-Quran. Tapi di sini jelas bahwa setiap turun, ya, Nabi memerintahkan sahabat untuk menuliskannya.
Setelah itu beliau menyampaikan Al-Quran kepada sejumlah umat Islam, sehingga perkataan mereka menjadi hujjah yang pasti bagi mereka. Hingga akhirnya orang-orang yang mendengarkan ayat Al-Quran mencapai jumlah yang tawatur. Ya, tawatur itu tidak hanya satu, tapi lebih dari, sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan lebih dari 10 itu syarat mutawatir. Oh enggak, 40, ada yang mengatakan 70, tapi yang jelas lebih dari 10 orang. Ya. Itu yang disebut dengan mutawatir. Mutawatir itu maksudnya apa? Ketika Nabi bersabda gitu ya, menyampaikan wahyu. Nah, itu kan didengar oleh para sahabat, gitu kan. Nah, para sahabat itu menghafalkan perkataan Nabi itu. Terutama ketika itu adalah wahyu Al-Qur'an, gitu kan. Karena yang keluar dari mulut mulia, ya lisan mulia Nabi SAW itu kan, kalau dia bukan Quran berarti hadis, gitu. Jadi selama hidup beliau dari mulai di Mekah 13 tahun, 10 tahun di Madinah, 23 tahun itu. Ya, sebanyak itulah hadis Nabi yang keluar, ya. Di samping di situ keluar atau terucap, ya, firman Allah yang berupa Al-Qur'an. Ya. Nah, artinya apa? Banyak sekali sebenarnya. Tapi yang sampai ke kita kok sedikit, ya iya, gitu loh. Orang yang sudah bermulazamah dengan Nabi cukup lama, itu banyak yang sudah meninggal. Iya nggak? Siapa contohnya? Yang pertama kali masuk Islam ketika beliau masih yang wanita, istri beliau Khadijah. Makanya para ulama, kenapa ya Rasulullah SAW itu memperistri Aisyah karena pilihannya Allah SWT. Ya, salah satu hikmahnya menurut para ulama itu adalah Aisyah inilah nanti yang kemudian akan memberikan pengajaran kepada kaum wanita kaitannya dengan persoalan-persoalan masalah kewanitaan, masalah rumah tangga, masalah kebersihan wanita, ya, kesucian, masalah haid, masalah istihadah, masalah fikih-fikih tentang wanita. Ya. Seandainya istri Nabi itu tua-tua semua, ya mohon maaf, ya, itu kalau meninggal duluan siapa yang ngajarin mereka? Gitu kan? Makanya Siti Aisyah itu murid daripada Siti Aisyah itu banyak sekali, ya, termasuk sahabat-sahabat, ya, yang kecil waktu itu, ya, yang kemudian belajar kepada Bunda Aisyah. Ya. Nah dari sinilah maka wahyu-wahyu yang turun pada Nabi SAW, ya, yaitu dicatat dan seterusnya. Nah ini kita lanjutkan. Hingga akhirnya orang-orang yang mendengarkan ayat Al-Quran mencapai jumlah yang tawatur. Mereka pun menghafalkan Al-Quran, baik satu atau beberapa ayat. Pada setiap ayat Al-Quran terhadap penghafal yang jumlahnya mencapai derajat tawatur. Tapi pada saat penulisannya, at-tawatur adalah nas yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil secara adat mereka bersepakat untuk berdusta. Ya, jadi nggak mungkin antara 10 orang ini mungkin berdusta, itu nggak mungkin, gitu loh. Jadi nggak mungkin ayat ini bisa nyampe tertulis di tulisan mushaf, ya, Utsmani itu sampai kemudian ketika ini memang tidak ada syawahid atau saksi, gitu ya. Nah, mengenai pemeliharaan Al-Quran, ya, pada masa Rasul dilakukan dengan 2 jalan. Yang pertama, penjagaan Al-Quran di dalam dada sejumlah sahabat, di sejumlah besar sahabat dan umat Islam yang jumlahnya mencapai batas tawatur. Ya, jadi penjagaan oleh Allah melalui hafalan, ya, para sahabat. Jadi hafalan para sahabat itu, jadi contoh misalnya Abu Bakar. Abu Bakar itu ternyata di samping beliau itu perangainya sangat luar biasa, akhlaknya baik. Beliau ternyata juga termasuk salah satu ahli nasab. Ahli nasab itu bagaimana? Jadi biasa itu orang Arab itu mengurut-urut nasabnya seseorang, gitu. Ya, misalnya Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulanah dan seterusnya. Ngerti siapa ini, siapa itu disebutkan ini keturunannya siapa, itu biasa dalam adatnya orang Arab. Nah, Abu Bakar itu salah satu yang artinya apa? Hafalannya luar biasa, gitu loh. Nama-namanya orangnya dihafal kok. Ya. Belum lagi hafalan-hafalan terkait dengan syair-syair, ya, yang mereka hafalkan. Yang kedua, penulisan Al-Quran oleh para penulis wahyu atau kutabul wahyi yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Di antara mereka terdapat Khulafaur Rasyidin, ya. Yang 4, yang pertama Muawiyah, ya. Nah ini kutabul wahyi, penulis wahyu.
Ya, yang pertama Muawiyah. Ya, Sayyidina Muawiyah, kemudian Zaid bin Sabit, ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid. Khalid bin Walidnya pintar tulis menulis ya, karena memang bangsawan gitu. Muawiyah ini juga bangsawan. Bapaknya dulu dedengkotnya Quraisy gitu ya, yang memimpin pasukan perang Ahzab gitu. Tapi ketika di Fathul Makkah beliau masuk Islam. Ya. Kemudian Sabit bin Qais ya radhiyallahu anhum. Ya, jadi dengan jasa-jasa mereka sehingga saat ini, detik ini jutaan manusia hafal Quran, ini pahalanya terus mengalir. Ya, luar biasa. Jasadnya sudah terkubur di bawah tanah, pahalanya mengalir. Ya, siapa yang nggak mau seperti itu? Ya. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menulis setiap ayat Al-Quran yang turun di atas ruqqa ya, atau bentuk jamak dari kata ruq'ah atau papan ya, kayak papan gitu ya. Kadang-kadang ditulis di atas bebatuan berupa pelepah kurma ya, tulang onta ya, domba ya, kayu ataupun kulit ya. Ini yang dilakukan ya. Nah kemudian selanjutnya penyusunan ayat dan surat. Penyusunan ayat dan surat bersifat tauqifi ya, yakni merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ada Quran enggak sini? Ya. Mana? Ya. Jadi susunan dari mulai kenapa Al-Fatihah di awal, Al-Baqarah, Al-Maidah dan seterusnya itu ya. Susunannya itu enggak terbolak-balik, itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itulah Al-Quran, gitu loh. Meskipun turunnya itu selang-seling. Ya, ayat-ayat tentang riba turunnya di akhir ketika di Madinah, gitu kan. Ayat-ayat tentang yang mengharamkan riba secara mutlak itu terakhir, gitu ya. Nah, Al-Baqarah 275 itu salah satu yang terakhir. Bahkan kalau menurut di sini itu Al-Baqarah 281 itu ayat yang terakhir ini kata beliau. 281 itu kan sudah tidak bahas riba lagi kan, gitu. Nah, setelah itu baru bahas tentang 282. Gitu kan, bahas tentang hutang ya. Ini termasuk susunan-susunan ayatnya dari awal sampai akhir ya, susunan surat misalnya surat At-Taubah dari ayat awal sampai akhir itu juga sudah merupakan perintah Allah ya. Tauqifi itu maksudnya ya udah ya taken for granted, udah seperti itulah adanya gitu. Bukan buatan penulis atau siapapun ya. Nah Allah memerintahkannya, Rasulnya melalui jalan wahyu ya untuk menetapkan tadi itu ya susunannya, untuk menempatkan setiap ayat dalam sebuah surat pada posisinya masing-masing. Rasul bersabda, Jibril mendatangiku kemudian memintaku untuk meletakkan ayat ini pada posisi ini dan surat ini. Ya, ini buktinya ya. Jadi Jibril yang langsung kapan itu terjadi? Ya, salah satunya ketika di malam ketika bulan Ramadan. Bulan malam bulan Ramadan, Nabi itu senantiasa mentashih bacaan beliau kepada Jibril. Ya, Jibril langsung yang mengajarkan kepada beliau. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, memberi pertolongan kepada kerabat hingga akhir ayat dan seterusnya. Surat An-Nahl ayat 90. Ini hadis riwayat Ahmad dengan isnad yang sahih. Telah terbukti bahwa beliau membaca sejumlah surat dengan tertib ya, susunan. Ayatnya di dalam sholat atau pada saat beliau berkhutbah Jumat dengan disaksikan para sahabat. Nah ini buktinya bahwa ketika beliau membaca surat itu tertib suratnya. Surat Maryam itu dibaca secara runut, gitu ya. Nah kemudian ini merupakan bukti bahwa penyusunan ayat Al-Quran bersifat tauqifi. Selama sahabat menyusun ayat sesuai tertib penyusunan yang mereka dengar dari Nabi yang telah membacakan Al-Quran dan telah mencapai derajat tawatur, maka penyusunan surah dalam mushaf pun bersifat tauqifi, termasuk nama-nama suratnya ya. Meskipun demikian ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa sebagian bersifat tauqifi, sebagian bersifat ijtihadi ya. Nah ini Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti. Bukti bahwa susunan surat tersebut bersifat tauqifi adalah susunan surat yang disusun oleh Utsman yang tercantum dalam mushaf-mushaf dilembagakan dengan susunan seperti itu ya. Susunan tersebut tidak diingkari oleh seorang sahabat pun ataupun mereka menyangkal penyusunan seperti itu. Oleh karena itu pelembagaan Al-Quran termasuk bagian dari ijma' sahabat. Padahal ijma' sahabat merupakan salah satu dalil yang diakui secara
syar'i, ya. Jadi ketika itu dikumpulkan di masa Abu Bakar. Di masa Abu Bakar ini atas saran daripada Umar, ya, dibuatlah satu, ya. Nah, ini kemudian di masa Utsman, ya, dibuatlah itu disalin. Quran induk itu disalin, dikirimlah ke berbagai negara, negeri-negeri kaum muslimin yang sudah menjadi bagian daripada negara pada saat itu, ya. Dikirim ke Damaskus, ke Suriah, ya, dikirim ke Irak, ya, berbagai negeri, ya. Pada saat Utsman itu Syam udah takluk, ya. Syam sudah bagian daripada negara khilafah, termasuk Irak, ya. Bahkan di masa Utsman itu, ya, itu sudah ada angkatan lautnya, gitu, ya, pada masa itu. Nanti silakan antum baca bangkit dan runtuhnya dinasti Umayyah, ya, itu ada. Nah, kemudian yang kedua, pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar, ya. Jadi Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya telah meriwayatkan dari Zaid bin Sabit pernah berkata, di saat berkecamuknya perang Yamamah ini kapan? Ada yang tahu? Ya, nggak perlu menyebutkan tahunnya, di masanya siapa, gitu aja, wis. Di masa khalifahnya siapa, gitu aja. Ayo, ada yang tahu? Ali. Jauh sekali. Abu Bakar, ya. Yamamah ini kan Musailamah Al-Kadzab, ya. Markasnya gitulah, ya. Di Yamamah, nabi palsu, ya. Dia ketika Nabi sudah wafat, dia ngajak ribuan orang untuk murtad, ya. Dan itu terjadi, ya. Kemudian Abu Bakar memerangi Musailamah Al-Kadzab. Dan yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, orang yang sama yang membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, pamannya Nabi. Ketika di perang apa? Perang Uhud. Antum ini harus, katanya cinta Nabi. Nabi yang mana yang antum cintai? Wong perang-perangnya aja nggak tahu. Antum harus baca ini, ya. Wah, ini bahaya ini. Ngakunya cinta sama Nabi, ngakunya cinta Islam, pejuang Islam. Wah, ini harusnya malu kita ini. Baik, setibanya aku di rumah, ya, Abu Bakar meminta kepadaku untuk datang kepadanya. Setibanya aku di rumah, kulihat Umar bin Khattab sudah berada di sana. Abu Bakar lalu berkata, Umar datang kepadaku melaporkan bahwa perang Yamamah bertambah sengit. Banyak para penghafal Quran yang gugur. Ia khawatir kalau peperangan dahsyat itu akan mengakibatkan lebih banyak lagi penghafal Quran yang gugur. Karena itu ia berpendapat sebaiknya aku segera memerintahkan pengumpulan, ya, atau kodifikasi Al-Quran. Aku katakan kepada Umar, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul SAW? Ya, ini Abu Bakar mengatakan seperti itu, ya. Umar menyahut, demi Allah, itu, ya, pengumpulan Al-Quran tadi adalah kebijakan, ya, adalah kebajikan, ya, ini adalah kebaikan, ya. Nah, ini yang orang bicara tentang bid'ah itu, ya, kita nggak masuk di situ, ya, kita nggak bahas tentang itu, ya. Kata-kata yang terkenal daripada Umar itu, fala ni'mal bid'ah hadza, ya, inilah bid'ah, sebaik-baiknya bid'ah, kata beliau. Nah, inilah kemudian yang dikatakan bahwa sebagian Syafi'iyah itu kemudian mengambil pendapat bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Ya, ini pendapat dari Syafi'iyah. Kemudian Umar berulang-ulang mendesak dan pada akhirnya Allah membukakan dadaku sehingga aku berpendapat dengannya. Ya, ini kata-kata dari siapa? Abu Bakar. Zaid kemudian berkata, Abu Bakar berkata kepadaku, engkau adalah pemuda yang cerdas, ya. Zaid siapa ini? Ya, karena ada Zaid banyak, ya. Zaid maulanya Nabi itu juga ada, Zaid bin Harisah, ya. Cerdas dan terpercaya. Dahulu engkau bertugas pencatat wahyu, ya, sekretarisnya Nabi, gitu, ya. Dan seterusnya engkau mengikuti Al-Quran, karena itu laksanakanlah tugas pengumpulan Al-Quran. Zaid berkata, demi Allah, seandainya orang membebani kewajiban kepadaku untuk memindahkan sebuah gunung, kurasa tidak lebih berat daripada perintah pengumpulan Al-Quran yang diberikan kepadaku. Ya. Nah, ini bahasanya ini sekali, gitu, ya. Kalau bahasa Indonesia itu apa? Hiperbola, gitu. Hiperbola, ya, membesar-besarkan, tapi maknanya itu bukan seperti itu, gitu.
Tapi yang diinginkannya itu memang seolah-olah betul-betul berat gitu ya. Kukatakan kepada Abu Bakar, bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Gitu coba. Nah, ini diuji lagi nih. Abu Bakar menjawab, demi Allah pekerjaan itu adalah kebajikan. Abu Bakar terus-menerus menghimbau sampai Allah membukakan dadaku, sebagaimana Allah SWT membukakan dada bagi Abu Bakar dan Umar. Kemudian aku mulai bekerja. Ya artinya gini, bahasa ini kan bahasa Allah membukakan dadanya Umar, kemudian Abu Bakar, lalu Zaid bin Sabit, kan begitu. Nah artinya apa? Ini memang sudah settingannya Allah gitu loh. Udah rencananya Allah sudah. Ya, bukan kehendak manusia, bukan. Ya, sehingga benar apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Semuanya kami ini menurunkan az-dzikra Al-Qur'an, ya, dan kamilah yang akan menjaganya. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan, kemudian aku mulai bekerja, menelusuri ayat-ayat dan aku himpun dari catatan-catatan pada pelepah kurma, batu-batu, dan di dalam dada-dada para penghafal Al-Quran. Akhir surat At-Taubah aku temukan pada Khuzaimah Al-Ansori. Ya, di akhir surat At-Taubah itu ditemukan kepada salah seorang sahabat namanya Khuzaimah Al-Ansori. Tidak pada orang lain, yaitu firman Allah, sungguhnya telah datang kepada kalian seorang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Itu sering dibaca itu. Ya. Dulu di pondok saya ketika kiai saya itu sering baca itu ketika sholat Isya. Ya. Kemudian sungguhnya Allah telah datang kepada kalian seorang rasul, ya, dari kaum kalian. Ia turut merasakan betapa berat penderitaan kalian. Ya. At-Taubah ayat 128 sampai 129. Lembaran-lembaran Al-Quran itu berada pada Abu Bakar hingga wafatnya. Ya, jadi lembaran udah mushafnya sudah tersusun, gitu ya, disimpan di Abu Bakar, ya. Kemudian hingga beliau wafat, ya, Abu Bakar cuma 2 tahun, ya, memerintah sebagai khalifah pertama. Kemudian Abu Bakar hingga wafat, kemudian pindah ke tangan Umar. Setelah Umar wafat, seluruh lembaran disimpan di Hafsah binti Umar. Siapa? Hafsah binti Umar? Iya, anaknya Umar itu siapa? Hafsah, bulat. Cari Hafsah itu siapa? Ya, cari. Ya, antum kalau nggak disuruh gitu, nggak ngeh gitu ya. Dengan demikian Al-Quran yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit adalah Al-Quran yang telah ditulis oleh para penulis wahyu di zaman Rasul. Kemudian dikumpulkan dan dijahit, ya, dijilid maksudnya. Ya, dulu belum ada alat jilid, ya, alat jilid belum ada. Belum ada double tape, ya, lem belum ada, gitu. Kertas saja belum ada, gitu kan, pada saat itu, gitu ya. Nah, kemudian dijahit, Abu Bakar menyebutnya sebagai mushaf, ya. Baru itu disebut dengan mushaf. Ya, istilah mushaf itu disampaikan oleh Abu Bakar. Demikianlah mushaf ini telah diperoleh, ya, dengan ijma. Ya, jadi gini, ada namanya dalil yang dalam Islam itu, dalil itu kan dalil syara atau sumber Islam, sumber hukum Islam itu kan 4. Quran, Sunnah, ijma. Ada yang mengatakan ijma sahabat, ya. Ada yang mengatakan ijma'nya ulama, ya. Ada, dan yang ketiga qiyas. Nah, ini adalah ijma'nya sahabat. Kalau sahabat sudah berijma, itu bagian daripada hukum syara yang qat'i, sebagaimana Al-Quran gitu. Qat'i. Kenapa? Karena ketika itu terjadi, ya, dan disaksikan oleh banyak sahabat, dan sahabat tidak ada satupun yang memprotes, nah ini berarti terjadi namanya ijma. Ya, ini pembahasan dalam usul fikih. Kemudian khalifah memerintahkan untuk sedangkan mushaf yang telah mereka salin dikirimkan ke seluruh wilayah, ya. Jadi dari Hafsah kemudian disalin lagi di masa Utsman. Kemudian pada masa Khalifah Utsman, ya, khalifah memerintahkan untuk membakar setiap lembaran-lembaran atau mushaf lama yang berisi Al-Quran. Ya. Ini seringkali dijadikan hujjah oleh orang-orang orientalis yang ingin mendiskreditkan Al-Quran. Dia pakai logikanya begini, lah kalau Al-Quran itu nggak ada yang palsu, kenapa dibakar? Gitu. Masuk akal nggak? Ya, secara apa? Ya, cuma sesudut itu masuk akal. Gitu. Cuma nggak
Dia nggak mengurai dari awal kenapa kok dibakar gitu loh. Ya, ngerti maksudnya ya? Jadi mushaf-mushaf yang bekas-bekas catatan-catatan yang lainnya itu memang dibakar supaya apa? Menyatukan, gitu loh. Menyatukan satu mushaf yang itu sudah disepakati oleh para sahabat, dan sahabat itu melihat atau meyakini bahwa itu memang Al-Quran, gitu loh. Sehingga ketika Al-Quran itu ditulis oleh Zaid bin Sabit, itu sahabat itu ketika dia, ada sahabat yang kemudian mendengarkan ada ayat gitu ya, dia bacakan, ditulis, itu harus ada 2 orang saksi. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 4. Coba. Nah artinya apa? Nggak sembarangan orang memasukkan Al-Quran. Di samping itu ada sahabat yang sudah hafal seluruh Al-Quran gitu loh, ada. Tapi kenapa kok nggak diambil satu aja? Tidak, supaya betul-betul ini memang murni, inilah Al-Quran gitu. Nah, di antara itu, ya ini mungkin jarang dibahas di pelajaran sekolah ataupun jarang. Kenapa? Ada memang beberapa sahabat yang memiliki hafalan Al-Quran yang tidak mutawatir alias ahad. Seperti misalnya Ibnu Mas'ud itu punya beberapa ayat yang kemudian tidak masuk ke dalam sini karena tidak ada syawahid, tidak ada saksi yang menguatkan hafalan beliau. Ya namanya manusia, bisa jadi lupa, bisa jadi terulang-ulang, ya kan, silaf dan seterusnya. Termasuk Sayyidah Aisyah juga punya, ya, dan beberapa sahabat yang lain. Ya. Tapi tidak dimasukkan ke dalam mushaf Al-Quran, gitu. Jadi kalau antum baca itu, Pak ya, historical Quranic text itu karya siapa saya lupa itu dulu. Ya waktu saya masih kuliah itu ada baca. Itu antum kalau membaca itu ya Allah, kalau meresapinya itu seperti ini luar biasanya. Ya, para sahabat itu yang benar kata Zaid bin Sabit tadi, seandainya saya disuruh untuk memindahkan gunung-gunung gitu ya, itu lebih ringan bagi saya daripada mengumpulkan Al-Quran. Ya maksudnya seperti itu. Ini kalam yang akan menyelamatkan manusia ya di dunia sampai di akhirat sepanjang masa nanti sampai kiamat. Coba bayangkan. Tanggung jawabnya luar biasa besar. Ya. Tapi ganjarannya luar biasa. Nah ini, kita saat ini Pak, Quran tinggal beli di supermarket gitu ya, 90.000 ya, tersimpan terus nih lemari, mau baca malas ya. Jadi kayak kita harus baca lagi sejarahnya itu gitu. Supaya kita tahu bagaimana sahabat itu menyusun barang ini ya, menyusun Al-Quran ini dengan ya, keseriusan mereka ya, kesungguhan mereka yang luar biasa ya. Nah itu makanya Quran ini luar biasa ya. Nah kemudian nah ini nanti banyak sekali ya. Jadi nah ini belum lagi nanti pembahasan tentang 7 huruf ya, tentang huruf sab'ah ya, dialeknya ya. Ada nanti riwayat Hafiz atau riwayat siapa gitu ya. Ini banyak sekali nanti qiraah sab'ah itu. Ini masih kita bahas tentang pengumpulan Al-Quran gitu ya. Nah kemudian setelah itu ya, demikianlah mushaf ini telah diperoleh dengan ijma umat dan yang ada di dalamnya bersifat mutawatir. Nah dari sini ya jelas ya menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran ini memang adalah wahyu kalamullah yang bersifat mutawatir. Sebenarnya ini kisah mulai dari pencatatannya di masa Abu Bakar sampai Utsman itu bisa berjilid-jilid buku untuk mengkisahkan ininya, gitu ya, prosesnya, ya analisisnya, ya metodologinya. Jadi makanya gini, metodologi ilmiah itu, ya yang metodologi ilmiah itu muslimin yang menemukan Pak, gitu loh. Ya. Metodologi penulisan kitab, ya itu umat Islam yang menemukan. Artinya yang mengawali gitu loh ya. Ya metodologi sekarang sudah nggak jelas. Ya. Bahkan muslimin yang kemudian kuliah di universitas Islam pun kadang ya banyak yang melakukan plagiat gitu. Nah ini juga jadi kita punya ini ya permasalahan ya. Nah
Tapi kalau kita bertanya sekarang apa sih yang nggak bermasalah gitu ya, seolah-olah semuanya bermasalah. Di atas sistem seperti ini ya, orang hafiz Quran aja dipermasalahkan gitu ya. Orang yang kemudian agak ganteng aja dimasalahkan ya. Orang yang sudah ganteng hafiz Quran dipermasalahkan ya. Baik, jadi ikhwani fillah rahimakumullah ya, sebagai rangkuman ya daripada kajian kita pada malam hari ini ya. Yang pertama adalah kemukjizatan Al-Quran itu terletak pada tadi ya, uslub bahasa ya, lafadznya atau tarkibnya atau susunan katanya. Yang kedua nagom ya atau iramanya ya. Kemudian yang ketiga ya terletak pada lafaz-lafaz dan susunan yang terkandung, makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri ya. Kemudian selanjutnya pengumpulan Al-Quran ya. Pengumpulan itu ya ada 3 fase. Yang pertama pada masa Rasul ya. Ketika wahyu turun, Rasul langsung kemudian memerintahkan sahabat untuk mencatat gitu ya. Kemudian yang kedua, pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar ya. Pada masa Abu Bakar atas saran daripada Umar, kemudian Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Nah, kemudian pengumpulan nanti selanjutnya pengumpulan atau pelembagaan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan ya. Ini sekalian ya. Saya bacakan yang terakhir, yang ketiga. Imam Bukhari ya, lagi-lagi Imam Bukhari berarti hadisnya sahih gitu kan. Dalam sahihnya meriwayatkan pada suatu saat pasukan Syam bersama pasukan Irak berperang membela dakwah agama Islam di Armenia dan di Azerbaijan. Nah, Azerbaijan tahu? Kemarin saya sempat nyari filmnya itu ya, Ertugrul itu dirilis Ertugrul ya. Jadi saya ngelihat saya penasaran waktu itu. Ini mereka posisinya Aleppo ya. Aleppo saya tahu kalau Aleppo itu di Suriah gitu kan. Saya cek betul. Jadi gambarnya itu mirip gitu ya. Dan ketika ngelihat di peta ya, di map ya, barulah tergambar di situ. Ya. Oh, ini daerah ini. Nah, antum kalau lihat Azerbaijan itu udah jauh banget Pak dengan Madinah ya. Nah, pada masa Umar ini sudah masuk ke sana gitu loh. Makanya tidak heran ketika kemudian Islam itu sudah masuk ke Nusantara itu bahkan di abad ke-7 ya. Di zamannya Muawiyah itu sudah masuk, itu bisa jadi gitu loh. Ya. Cuman terkadang sejarah kita ini kan yang menulis itu pihak yang berkuasa kan begitu ya. Teorinya Snoek Horgrunje itu dipakai. Jadi masuknya Islam itu abad ke-13 atau 14 melalui pedagang-pedagang Gujarat. Seolah juru dakwah, para pendakwah, para pejuang-pejuang Islam itu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Makanya di film JKD ini kan jelas bahwa hubungan antara Arab dengan Cina itu udah ada hubungan melalui laut gitu kan. Lah gimana ceritanya kapal di Arab gitu ya bisa sampai ke Cina tanpa melalui Selat Malaka? Kan nggak mungkin gitu. Pakai ini aja kan gitu. Nah, artinya apa? Ini menunjukkan bahwa ya begitu luasnya ya. Makanya saya kalau ingat Azerbaijan ini sangat ini sekali ya. Jauh itu di Asia Tengah itu ya, Azerbaijan. Kemudian Huzaifah ya, Al-Yamani ya, nama anak saya gitu ya, datang menghadap Khalifah Utsman bin Affan ya. Huzaifah bin Al-Yamani itu sahibus sirri Rasul gitu ya, yang megang rahasianya Rasul. Kalau sekarang itu apa ya, paling tinggi itu Dir Intel itu apa? Paling tinggi itu. Kalau di Kapolri sana itu apa namanya? Kalau direktur kan Polda gitu ya. Di atasnya lagi, ya itulah kira-kira gitu ya. Nah, ini Huzaifah bin Al-Yamani, dia itu diberitahu Rasul siapa itu orang munafik, namanya siapa ini, dia tahu gitu. Dan dia tidak membocorkan itu bahkan kepada Umar sekalipun yang ketika itu jadi khalifah nggak dikasih tahu. Makanya Umar kalau kemudian dia mau mensolati sahabat, jenazah sahabat, itu dia ikutin Huzaifah tadi. Kalau Huzaifah solati berarti dia muslim bukan munafik gitu. Karena munafik yang dimaksud di situ adalah orang hatinya kafir tapi lisannya
seolah-olah muslim gitu. Maka dia nggak nyolati ya. Umar itu ngikutin beliau ya untuk soal itu ya. Nah, kemudian Hudzaifah menyatakan kekhawatirannya tentang perbedaan bacaan Al-Qur'an. Ya, ini informasi intelijen ini Pak gitu ya. Jadi dikoleksi sama beliau gitu ya. Khawatir di Azerbaijan itu terjadi perbedaan bacaan ya di tengah kalangan kaum muslim. Kepada Utsman, Hudzaifah berkata, "Ya Amirul Mukminin, persatukanlah segera umat ini sebelum mereka berselisih mengenai kitabullah." Ya. Nah, jangan sampai terjadi perselisihan. Nah, kenapa kok bisa berselisih? Iya, karena mahtutah tadi ya, selebaran catatan-catatan yang sebelumnya yang pada masa Rasul itu ya, dan juga sahabat yang lain itu masih tersebar gitu. Jangan sampai ini ya tadi tercampur atau diulang dan seterusnya. Iya, membuat susunan baru dan seterusnya. Nah, kirimkanlah kepada kami mushaf agar kami bisa menyalinnya ke dalam mushaf gitu. Setelah itu akan kami kembalikan lagi kepadamu. Ya, Hafsah pun mengirimkan mushaf yang disimpannya kepada Utsman. Beliau kemudian menugaskan Zaid bin Sabit, ya, orang yang sebelumnya ya penulis wahyu Nabi, ya. Kemudian Abdullah bin Zubair, nanti sempat jadi khalifah nanti beliau ini, ya. Lahir pada tahun berapa? Nggak tahu lagi. 1 Hijriah, ya. Pada saat tahun pertama ketika Nabi hijrah, ya. Zubair itu suami daripada kakak seayah dari Aisyah gitu. Nah, Zubair nikah dengan Asma binti Abu Bakar. Asma dengan Aisyah itu satu ayah, beda ibu gitu. Nah, anaknya Abu Bakar yang perempuan ada berapa? 2 ditambah 1. Abu Bakar nikah lagi sama seorang wanita ya, namanya Ummi Kulsum gitu. Nah, itu harus tahu itu ya, berapa jumlah sahabat itu yang ini. Kirimkanlah kepada kami mushaf agar kami bisa menyalinnya ke dalam mushaf. Hafsah pun mengirim mushaf yang disimpannya kepada Utsman. Beliau kemudian menugaskan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, ya. Sa'id bin Al-As, ya. Ini berarti saudara dari Amru bin As, ya. Kemudian Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Mereka bertiga kemudian menyalin mushaf menjadi beberapa naskah. Utsman berpesan kepada ketiga orang Quraisy itu, ya. Jadi semuanya Quraisy itu, ya. Karena memang namanya pencatat wahyu itu dari sejak Nabi ketika di Mekah kan gitu. Utsman berpesan kepada ketiga orang Quraisy itu, apabila kalian berbeda pendapat mengenai suatu tentang Al-Qur'an, maka tulislah menurut dialek orang Quraisy. Ya, sebab Quran itu diturunkan dengan dialek mereka. Mereka pun segera melaksanakan tugas itu hingga berhasil menyalin mushaf menjadi beberapa naskah. Ya, jadi menjadi beberapa buah gitu ya. Kemudian hingga berhasil, ya, kemudian Utsman mengembalikan mushaf yang asli kepada Hafsah. Ya, kembalikan kepada Hafsah. Siapa Hafsah? Masih belum nemu? Istri. Berarti Nabi itu dengan Umar itu apa? Pernah apa? Ipar. Kok ipar? Menantu. Nabi dengan Abu Bakar pernah apa? Menantu. Umar, antum percaya nggak? Itu dengan Sayyidina Ali pernah apa? Bukan. Hah? Sayyidina Ali itu mertuanya Umar. Siapa anaknya Sayyidina Ali yang dinikahi Umar? Nggak tahu. Namanya Zainab. Ya, sudah pernah cerita waktu itu. Ya. Jadi Sayyidina Utsman dengan Nabi pernah. Ya, Nabi itu menantunya, bapak mertua Utsman. Bahkan anaknya Nabi, putrinya Nabi itu 2 yang dinikahi oleh Utsman, yang satunya meninggal. Ya, Ummi Kulsum dengan siapa? Lupa? Ya lupa, nggak semangat saya. Antum ini harus banyak baca ya. Hafsahnya baru ketemu sekarang ya. Diberikan kepada Hafsah. Ya, Hafsah waktu itu jadi ummahatul mukminin. Jadi istri Nabi itu nggak boleh dinikahin oleh manusia, ya, oleh orang setelah Nabi nggak boleh. Ya. Karena dia adalah ummahatul mukminin, nggak boleh. Ya. Nah ini biasa terjadi di Jawa ya.
Kalau kiai misalnya sudah meninggal gitu ya, itu orang itu enggan untuk menikahi bunyainya gitu. Ya itu mungkin dari sisi akhlaknya gitu ya, ngikutin sisi itunya gitu ya. Ya meskipun secara hukum syara boleh gitu karena dia bukan istrinya Nabi gitu ya. Nah, kemudian khalifah memerintahkan untuk membakar setiap lembaran-lembaran atau mushaf yang lama yang berisi Al-Qur'an ya. Yang kemudian ya lembaran-lembaran mushaf yang lama yang berisi Al-Qur'an ya, itu dibakar ya. Sebagian besar ulama mengatakan tatkala Utsman menyalin mushaf, beliau membuatnya menjadi 4 naskah ya. Kemudian dikirimkan ke setiap penjuru satu salinan, yakni Kufah ya. Kufah, kemudian Basrah dan Syam. Ya, ini 4 penjuru mata angin gitu ya. Kufah, Basrah dan Syam. Sedangkan satu naskah dibiarkan berada di Madinah ya. Jadi 3 mata angin berarti ke selatan enggak ya. Kufah, Basrah ya, Syam utara ya, Kufah, Basrah ya. Ini sama sih sebenarnya. Kemudian akan tapi ada juga yang mengatakan, nah ini ada juga yang mengatakan ya, yang satu dikatakan berada di Madinah. Akan tapi ada juga yang mengatakan bahwa beliau menyalinnya menjadi 7 naskah, lalu masing-masing dikirimkan ke Mekah, Yaman ya, karena Mekah dan Madinah meskipun ini ya satu daratan tapi jauh gitu ya. Apalagi masa itu dikirim ke Mekah, ke Yaman, ke Bahrain ya. Bahrain berarti kan ke arah ini ya, timur ya. Kemudian Yaman berarti ke selatan gitu kan. Termasuk juga ke Basrah, ke Syam dan ke Kufah ya. Karena pada saat itu pada saat Utsman itu Irak ya, termasuk Basrah dan Kufah itu udah menjadi bagian daripada negara Islam. Adapun mushafnya Hafsah telah dibakar oleh Marwan bin Hakam setelah meninggalnya Hafsah. Saat itu mushaf Utsmani masih belum memiliki syakal dan titik. Ya, jadi mushaf Utsmani, nah ini kira-kira mushaf Utsmani ini ya. Ini cetakan Arab Saudi ini. Ya. Ini seperti inilah kira-kira gambarannya. Tapi waktu itu masih belum ada syakalnya. Syakal itu titik, huruf bahkan titiknya itu belum ada. Harokatnya, kasroh, fathah ya itu belum ada. Gitu ya. Belum ada, tapi saya juga bingung kok bisa baca gitu ya. Gitu. Ya itu kelebihan Quraisy gitu bahasa. Bisa bedakan mana ta, mana sa, ya kan, mana ba, gitu kan. Sama aja. Mushafnya tadi perbaikan penulisan Al-Quran sendiri tidak serta-merta sempurna, melainkan berlangsung secara bertahap dari satu generasi hingga sampai pada puncaknya akhir abad ke-13 Hijriah. Berarti ke tahun ke-1300 Hijriah. Berarti tahun berapa itu? Ya baru-baru aja kan? Akhir abad ke-13 Hijriah berarti tahun 1200 Hijriah. Bukan Masehi loh ya. Hijriah berarti baru-baru aja gitu loh. Nah ini kan ini lagi sekarang ya model baru Quran itu diwarnain gitu. Mana idgham bi gunnah, mana ikhfa, mana izhar, itu diwarnain. Mana mat lazim, mana mat tabi'i, mana mat. Ini untuk mempermudah. Makanya semakin kesini orang itu sebenarnya makin bukan semakin goblok gitu loh. Sebelumnya ini maaf bukan kata-kata kasar gitu ya. Sebelumnya nggak pakai harokat aja bisa baca ya kan. Nah sekarang ini udah diwarnain. Saya punya itu ya, diwarnain Pak gitu. Sampai diwarnain, sampai nanti setelah diwarnain ada alat gitu ya, suruh ngeklik pakai scanner, dia keluar bunyinya gitu. Ini semakin pinter apa semakin bodoh sekarang? Terlalu banyak alat bantunya. Antum ketika belajar ngaji dulu ya, masih nemui nggak Iqra? Kalau antum belajarnya Iqra berarti ya masih baru inilah ya, baru-baru kemarin gitu ya. Ya kan kalau kita yang udah mungkin 40 tahun ke atas, 30 tahun lebih ke atas, itu nggak pakai Iqra itu. Ya. Ya saya lahir, saya belajar Quran itu masa-masa transformasi antara dengan gaya belajar masih manual dulu ya, bukan aba itu belum itu. Nah, saya mengalami masa belajar itu yang masih alif, ba, ta, alif tanwin fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u, begitu. Iya kan? Ada yang masih ingat? Nah, kita dulu mengalami itu klasik banget gitu. Nah, sekarang ya
masih nggak tahu baca. Masya Allah. Jadi, nah terus ngapain aja selama ini gitu kan? Masya Allah. Jadi ini ya, ikhwanifillah rahimakumullah. Apa namanya proses ya, proses daripada kodifikasi atau pengumpulan atau pelembagaan Al-Quran ya di masa Khalifah Utsman ya. Kenapa kok kemudian Utsman itu membakar ya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang orientalis tadi ya, karena memang terjadi perbedaan-perbedaan bacaan gitu. Bukan berarti tulisan itu palsu, bukan, kok jahat banget sih pikirannya kan begitu ya. Buat sedikit berpikir positif gitu loh, ya kan? Ya, harusnya seperti itu. Nah, maka dari itu ya, ini upaya sahabat yang sangat luar biasa ini untuk menyalin Al-Quran ke proses mereka itu sampai ini kita dari Azerbaijan gitu ya, sampai di Armenia. Yuk coba cari Armenia di mana. Tarik sama Google Map itu berapa ribu kilometer itu juga. Bisa itu diukur. Ya, sama Google Map bisa dari titik ini ke titik sana berapa kilometer bisa diukur. Ya, di masa Utsman itu udah sampai sana gitu loh. Ya. Nah ini ya. Baik, ikhwanifillah rahmatullah. Jadi itu 3 proses ya, pengumpulan dan pelembagaan Al-Qur'an ya di masa Rasul, yang kedua di masa Abu Bakar, dan yang ketiga adalah di masa Utsman. Nah, Mushaf Utsmani. Kalau membaca tadi dikatakan di sini sampai ayat abad ke-13 Hijriah, saya baru ingat ya. Karena masuk akal, artinya connect dengan apa yang sering kita lihat dulu ketika dulu kita ngaji Al-Qur'an. Kalau di Jawa itu dulu gini. Itu Mushaf Bombay namanya itu, yang antum pegang itu. Yang dulu ya, yang tulisannya itu udah tebal gitu, kayak agak-agak bulat itu. Nah, itu Mushaf Bombay ya. Terus kemudian ada lagi cetak, karena apa? Dicetak di Bombay pada saat itu. Ya. Iya, di India. Dan termasuk ada juga cetakan Singapura. Ya, ada itu. Karena pada saat itu yang mesin cetak belum terlalu banyak seperti sekarang gitu kan. Sekarang tinggal ini aja gampang gitu kan. Nah, itu ya. Jadi termasuk ini ya, cetakan-cetakan ini itu bukan isinya sama. Cuman mungkin nomornya aja yang beda gitu. Terus letak ininya saja yang berbeda ya. Tapi isinya sama. Ya. Tidak ada perbedaan, bahkan satu harokat pun akan ketahuan. Gitu loh. Karena sebelum Al-Qur'an itu diedarkan, itu ada lajnah pentasih Al-Qur'an. Ya, terdiri dari siapa? Orang-orang yang hafal Qur'an, yang faham ya, ahli tafsirnya ya, ahli ini. Makanya di setiap Al-Qur'annya harus ada ininya. Biasanya ada lajnah pentasih Al-Qur'an. Ya, kalau sekarang dilembagakan dalam Kementerian Agama. Nah, ini ya, kalau kita runut secara ini ya, inilah cara Allah SWT itu menjaga ya Mushaf Al-Qur'an ini agar benar-benar menjadi kalamullah yang betul-betul wahyu. Ya, yang ini Allah SWT jamin bahwa ini adalah bagian daripada wahyu ya, atau ini adalah kalamullah yang akan senantiasa tetap ada ya hingga nanti di yaumil kiamah. Baik, ikhwanifillah rahmatullah, silahkan dari sini kalau ada pertanyaan saya bersilahkan.